Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Lukman, NPM 20106312 423. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dayung. Kita mulai saja. Yang pertama, sejarah dayung. Di sini saya kelompok 8 yang beranggota saya sendiri, Pak Dede Rahul dan Rehan Fauji Firdaus, yang mata kuliahnya dinaungi oleh Pak Dani Aulia. Yang pertama, pengertian dayung. Pengertian dayung berasal dari Mesir pada tahun 1430 sebelum Masehi, menyatakan bahwa pejuang Amenhotep dan Amenopis II terkenal dalam hal dayung. Di Kepulauan Ainea, para gadis melakukan salah satu acara pemakaman yang dibuat oleh Aeneas untuk menghormati ayahnya pada abad ke-13. Selanjutnya, latar berdirinya dayung. Secara umum, sejarah olahraga dayung itu sendiri tidak bisa ditentukan bangsa mana yang pertama kali menemukan olahraga tersebut. Hal tersebut dikarenakan sejarah olahraga dayung sudah ada sejak zaman dahulu atau zaman kuno, di mana pada masa itu manusia belum mengenal tulisan, sehingga sangat sulit para ahli sejarah olahraga dayung untuk mengungkapkan dengan cara pasti dari negara mana olahraga dayung berasal. Dayung sudah ada sejak zaman dulu, karena dasarnya dari kapal digayu dengan dayung. Hanya saja belum ada balapan dan lomba seperti sekarang. Catatan orang Mesir pada 1430 Masehi, sebelum Masehi, menyatakan bahwa pejuang Amenhotep dan Amenopis II terkenal dalam hal mendayung di Kepulauan Ainea. Baik, selanjutnya ada sejarah dayung di dunia. Olahraga dayung dianggap sudah lahir sejak kehidupan nenek moyang, bahkan sebelum adanya aksara dan tulisan. Oleh karena itu, maka tidak ada tahu pasti negara mana yang memulai olahraga tersebut. Dikatakan dalam sejarah Mesir kuno bahwa pejuang Amenhotep II telah sangat mengenal olahraga dayung di tahun 1430 sebelum Masehi. Olahraga tersebut baru diresmikan suatu olahraga pada abad 16. Walau dayung perahu telah dimulai sejak kehidupan manusia di zaman purba atau sebelum Masehi. Peresmian itu bermula kala banyaknya kecelakaan yang terjadi dalam lalu lintas air di sungai Thames. Oleh karena itu, Raja Henry ke-8 membuat peraturan yang menyatakan bahwa yang boleh melintas perairan Thames haruslah memiliki izin. Selanjutnya, sejarah dayung di Indonesia. Dayung pertama kali dibawa oleh bangsa Belanda sebelum Perang Dunia Kedua. Ketika itu, olahraga ini hanya terkenal di beberapa kota saja, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Kota tersebut yang hanya terkenal, yang besar, kota besar saja. Selanjutnya ada nilai-nilai luhur dari dayung. Yang pertama, percaya satu sama lain. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Yang ketiga, saling kompak. Yang keempat, atau yang terakhir, keberanian. Selanjutnya ada sejarah induk olahraga atau organisasi. Fédération Internationale des Sciences Africaines dalam bahasa Prancis atau Federasi Asosiasi Dayung Internasional yang setara dengan bahasa Inggris, didirikan oleh perwakilan dari Prancis, Swiss, Belgia, Adriatika, sekarang menjadi bagian dari Italia, dan Italia, Turin pada tahun 1892 tanggal 25 Juni. Kalau di Indonesia sendiri namanya POTSI, organisasi dayung itu sendiri. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.